Astagfirullahaladzim, ya Allah. Rayakan ultah Yeni Wahid, anak Gus Dur, berkostum ala Maleficent. Ini maksudnya setan ya, Maleficent itu setan, lengkap dengan tanduknya. Apakah pantas anak seorang kiai merayakan hari lahirnya seperti ini? Di mana letak marwah anak seorang mantan presiden yang dahulu dihormati? Ini badutnya ini ya. Ini dulu itu apa namanya? Anak pintar. Dia pernah menjadi wartawan Sydney Morning Herald ya, koran keren, koran top dari Australia. Tapi kemudian ya itulah, hasil didikan liberal menjadikan dia seperti ini ya. Ya, anak kiai ya kan, kemudian malah ikut-ikutan membuat sebuah pesta ya yang notabene ini adalah simbol-simbol ya, simbol-simbol setan ya, musuh Islam, sedangkan dia adalah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berjumpa lagi dalam konten memonitor status teman-teman yang nampol di Facebook ya. Status-status yang kritis, status-status yang gahar, status-status yang membuat kita tetap dalam kewarasan. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung menuju ke TKP. Ya, status terbaru dari Mr. Joni Prawoto baru saja diposting, menulis perampokan duit negara oleh pejabatnya melalui proyek-proyek ambisius yang gak bermanfaat bagi rakyat. Beliau mengambil link dari status Kamboja yang kemudian disitu juga diambil dari Twitternya Ibu Suci Pujiastuti. Ajur maneh wis ya kan. Di situ diperlihatkan dari kompas.com pembangunan proyek kereta cepat ya kan, dikatakan bahwa sah proyek kereta cepat diguyur duit APBN 3,4 triliun. Kemudian di situ juga tertulis ya, DPR sudah dikuasai ya. Ini menjawab dari statusnya Bu Susi Pujiastuti ini. DPR sudah dikuasai, semua saat ini bisa dilakukan dengan bebas oleh presiden. Tak akan ada yang menghalang-halangi. Fungsi kontrol DPR nol ya. Jadi ini mengerikan ya. Tadinya ini adalah proyek utang dari Cina, ternyata nggak cukup duitnya, ngambil dari anggaran belanja negara yang notabene untuk rakyat secara keseluruhan, bukan untuk proyek ambisius yang nggak jelas itu ya. Masih dari status Mr. Joni Prawoto ya, beliau menulis, iya mbah, dari vaksin dan PCR untungnya kan gede banget. Ngomong-ngomong Mbah Ma'ruf kecipratan gak dari keuntungan vaksin dan PCR ya kan. Ini beliau mengutip statement wakil lurah ini ya. Beliau mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia salah satu terbaik di dunia. Ini juga sudah semakin mencebongkan diri ya. Karena kemarin lurahnya diwawancari oleh BBC aja babaliut ya. Diwawancari oleh BBC, jawabannya babaliut karena dikatakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia berantakan, banyak korban. Yang mengatakan lurahnya sendiri karena alasannya kualitas penanganan kesehatan di Indonesia masih belum maksimal atau optimal. Sementara sekarang wakilnya mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia salah satu yang terbaik di dunia. Jadi ini memang gerakan dobes yang luar biasa di tingkat elit ya, mengerikan. Bangsa sebesar ini dikelola oleh orang-orang status oposisi. Ini nyelekit pol ini. 9 jam yang lalu oposisi menulis di kampung orang harusnya bisa menempatkan diri ya kan, dan kemudian diperlihatkan adegan seperti itu ya. Adegan seperti itu ya. Dari Ilham, apa alasan Pak D pakai masker? A, melaksanakan prokes. Ini pertanyaan untuk ujian akhir tahun ya. Apa alasan Pak D pakai masker? A, melaksanakan prokes. B,
biar jadi alasan tidak berbicara, ya kan, dalam kurung tahu sendiri gimana bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, ladies and gentlemen, ya kan, itu Bu Merkel itu ketawa ngakak, itu Bu Merkel itu ya. Ya silakan lihat adegannya sendirilah ya, nggak tega juga saya, tapi ya fakta ini ya. Nah, silakan anak-anak yang ujian menjawab yang benar A atau B ya, silahkan. Yang jawaban benar dapat hadiah dari oposisi. Beliau menulis Jokowi jadi ketua negara G20 yang notabene itu adalah memang bergiliran menjabatnya, jadi biasa saja. Sama cebong kok dibilang prestasi. Ini berkali-kali model kayak gini nih ya. Sesuatu yang tidak istimewa, cebong mengatakan hebat. Sesuatu yang biasa-biasa saja, cebong mengatakan luar biasa, ya kan? Ya begitulah. Memang kalau sudah satu kolam itu ya iramanya harus sama. Kalau satu kolam berbeda ya nanti bisa didepak dari kolam itu, ya enggak? Berikutnya status dari Dame Bischofsnyu ya. Ini orang Jogja yang tinggal di Amsterdam ini ya. Yes, gue juga kapok. No more. Ya, ini beliau mengutip Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama yakni Yusuf Marta mengungkapkan bahwa pihaknya kapok alias tak lagi mau mendukung Prabowo Subianto jika maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan sama, saya juga kapok ya, gara-gara Wowo saya terseret perkara ya, ini gara-gara milih Wowo ya. Jadi saya juga kapok ya, bahkan nggak hanya Wowo, siapapun saya enggak lah, kecuali nanti udah pensiun. Berikut status Iin Shi menulis, muda itu berkarya, memaksimalkan kemampuan diri untuk mengabdikan diri untuk negara, bukan meraup keuntungan negara untuk kepentingan diri sendiri. Besarnya gajimu tak sebanding dengan hasil kerjamu, tak sedikit pun manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian tagarnya, bubarkan staf sus presiden, staf sus anfaedah. Ini sudah lama ini ya, udah lama sejak dibentuk staf sus ini kan bikin publik bertanya-tanya apa gunanya anak-anak muda ini. Ini kan cuma anak-anaknya timnya Pak Lurah itu ya kan, dikasih privilege. Tanya keberadaan staf sus milenial pro demokrasi, gaji 50 jutaan tapi tak jelas ngapain. Ini gila ini ya. 5 kali lipat gaji saya kolonel non job ya. Kemudian dari Mas Piyu, terima gaji 51 juta sebulan tapi tak ada manfaatnya, publik mendesak staf sus milenial dibubarkan. Ini sudah lama sejak mulai dibentuk itu menjadikan pertanyaan bagi publik, buat apa itu, sok-sokan aja itu, gaya-gayaan aja itu, nggak ada gunanya, menghabiskan anggaran negara saja. Masih dari status Iin Shi, astagfirullahaladzim, ya Allah, rayakan ultah, Yeni Wahid, anak Gus Dur, berkostum ala Maleficent. Ini maksudnya setan ya, Maleficent itu setan, lengkap dengan tanduknya. Apakah pantas anak seorang kiai merayakan hari lahirnya seperti ini? Di mana letak marwah anak seorang mantan presiden yang dahulu dihormati? Ini badutnya ini ya. Ini dulu itu anak pintar. Dia pernah menjadi wartawan Sydney Morning Herald ya, koran keren, koran top dari Australia. Tapi kemudian ya itulah, hasil didikan liberal menjadikan dia seperti ini ya. Ya, anak kiai ya kan, kemudian malah ikut-ikutan membuat sebuah pesta ya yang notabene ini adalah simbol-simbol ya, simbol-simbol setan ya, musuh Islam, sedangkan dia adalah anak seorang kiai. Ya ginilah, naudzubillah min dzalik ini ya. Ini orang yang sudah kebablasan, menganggap semuanya boleh ya, agama untuk permainan, padahal Rasulullah sudah bersabda bahwa siapa yang menyerupai suatu kaum, ini kaumnya adalah setan. Ya, coba menyerupai suatu kaum, ini menyerupai suatu setan, menyerupai setan, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Itu Rasulullah dalam hadisnya
demikian ya, hadisnya sahih ya, insya Allah ya, saya sudah membaca dan sudah mendengar hadis itu berkali-kali ya, hadis yang cukup populer ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia menjadi bagian dari kaum itu ya. Jadi kalau ikut cebong ya dia menjadi bagian dari cebong walaupun hanya menyerupai saja, apalagi benar-benar mengikuti dan meniru semua perilakunya ya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik.